Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kan kawan, di sini saya perlihatkan updatean mengenai lahan kita, yaitu tentang tanaman padinya yang kita budidayakan. Ini padi yang menggunakan varietas yang umurnya pendek. Umur pendek itu berapa ya? Ini umurnya paling kurang lebih 2 bulan lebih, yaitu bisa dipanen. Sedangkan dengan varietas yang biasanya yang digunakan para petani di sini atau normalnya padi itu rata-rata di usia 3 bulan seperti di sana. Nah, perbedaan ini ya, perbedaan varietas sangatlah berpengaruh terhadap hasil. Dan kan bisa lihat ya, tanaman ini padi itu yang varietasnya jauh lebih pendek, mereka berbunga jauh lebih cepat. Mereka menumbuhkan gabahnya jauh lebih duluan, nguciri jauh lebih dahuluan dibandingkan dengan tanaman padi yang varietasnya 3 bulanan. Nah, ini padahal pembudidayaan antara lahan yang di sana dengan lahan yang di sini itu kondisinya dalam penanamannya tidak jauh berbeda, hanya selisih beberapa hari. Tapi kalau dilihat tanamannya ini sudah yang varietas yang cepat panen, yaitu sudah pada mulai nguciri dan sudah pada mulai berkeluaran ya calon-calon nanti menjadi gabah ya, ataupun menjadi beras ya. Nah, itu sudah mulai berkeluaran ya di tiap-tiap tanamannya. Kalau orang sini mengatakan ya jendiri lah kan, mulai jendiri ya, semacam itu. Nah, dalam kondisi yang semacam ini kan kawan, yang perlu diperhatikan ya, jadi dalam membudidayakan tanaman padi di masa generatif, pada intinya kalau kondisi semacam ini ya sudah mulai memasuki masa generatif, sudah mulai membentuk bagian kayak gini ya kan padinya kayak gini ya, itu kan kawan, langkah yang paling tepat adalah menyediakan air ya yang sesuai bagi tanaman, dan jangan lupa pupuk yang sesuai ya diberikan ke padinya kan kawan, semacam itu. Nah, metodenya bermacam-macam ya pemberian pupuknya, dan pastinya yang saya tekankan ya pupuk diberikan lalu air jangan ketinggalan. Karena apa? Dengan pupuk dan air yang tidak ketinggalan, nanti hasil dari tanaman padinya itu menurut saya jauh lebih bagus dibandingkan dengan kondisi air yang ketinggalan atau yang seadanya kan kawan. Karena apa? Karena dari pengalaman yang saya amati di lapangan itu banyak hal yang terjadi di lapangan, terutama tanaman padi ya, khususnya di musim kemarau semacam ini. Di musim kemarau semacam ini hasilnya sangat berbeda bobotnya antara di musim kemarau dengan penghujan. Setelah diselidiki, ternyata musim penghujan itu bobotnya jauh lebih berat dibandingkan musim kemarau. Karena apa? Karena di musim penghujan airnya tersedia secara maksimal, dan di sisi lain juga air hujan mengandung unsur hara nitrogen. Tapi bukan pembahasan mengenai nitrogennya, tapi kami lebih menekankan juga karena ketersediaan air yang secara maksimal bagi tanaman padi yang dibudidayakan, maka akan memudahkan tanaman padi dalam menyerap unsur hara atau pupuk yang diberikan ke lahan. Ya, jadi ketika lahan diberikan pupuk, airnya tersedia secara maksimal, maka nantinya pupuk tersebut akan berubah menjadi cair ya, yang diolah oleh mikroorganisme, juga oleh kandungan-kandungan kimia yang berada di tanah. Nah, itu nanti akan membentuk cairan, yang dimana cairan tersebut adalah cairan unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman secara maksimal. Nah, tanaman ini menyerap unsur hara secara maksimal, bentuknya dalam bentuk cair. Ketika kondisinya cair diberikan ke tanaman, ya airnya tersedia, unsur haranya tersedia,
maka yang terjadi adalah tanaman mudah menyerapnya sehingga hasilnya maksimal. Nah, semacam itu. Nah, di musim kemarau kayak gini kan air tidak tersedia kan kawan, permasalahannya. Air tidak tersedia, lalu air kadang berebutan ya kan. Nah, solusinya apa? Bagaimana kan kawan itu sediakan air ketika kondisi masa generatif. Memang tidak selamanya air itu tersedia bagi lahan-lahan tempat kami, khususnya di musim kemarau. Tapi kalau kami mensiasati hal semacam itu di masa generatif semacam ini harus digenjot air kan kawan. Ya, semacam itu. Kami mengambilnya dari sumur bor yang kemarin ada bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah bermanfaat bagi lahan kita ya. Jadi yaitu memanfaatkan sumur bor, airnya disedot lalu kita berikan ke lahan kita. Semacam itu dengan menggunakan selang-selang plastik semacam ini. Ya, secara teknis kayak gitu ya. Tujuannya yaitu kan di masa generatif agar air dan unsur hara yang sudah diberikan di lahan itu bisa maksimal dan diserap tanaman dalam bentuk cair, maka pemberian air pun harus secara maksimal agar padinya berbobot dan berisi kan kawan, semacam itu. Yaitu karena prinsip yang saya ketahui tanaman menyerap unsur hara dalam bentuk cair kan kawan, semacam itu. Nah, lalu kan untuk teknis pemberian airnya ini ya, ini kita menggunakan selang plastik ya yang kayak gini kondisinya ya, lebarnya ini seukuran apa ya, diameter dari dieselnya ya, mesin diesel atau mesin pompa air ya. Kita menggunakan mesin pompa air yang isinya bensin ataupun gas yang dimana itu nantinya kita bawa ke dekat area sumur bor, lalu dari sumur bor tersebut nanti dihidupkan mesinnya. Mesin tersebut akan menyedot air, airnya disalurkan dengan menggunakan plastik yang segini kan kawan ya. Kalau di tangan ya ukurannya segini kan bisa mengira lah diameternya segini. Tapi kalau kami yang terpenting diameter dari ini selangnya ini itu ukurannya bisa masuk ke diameter dari mesinnya. Nantinya dari mesin tersebut disalurkan menggunakan selang semacam ini, dan nanti ya sudah dimasukkan airnya biar menyebar dengan sendirinya ke lahan. Nah, tapi sebelum penyebaran tersebut pastikan ya kalau di musim kemarau dibendung dulu kan kawan ya, dibendung dulu untuk lahannya ya, lahan budidaya itu harus ditutupi, jangan sampai ada yang bocor baru air diberikan. Nah, nantinya diberikan ke lahan, lalu nanti kalau sudah kondisinya hidup ya, nanti paling kurang lebih setengah hari ya itu sudah kondisinya nanti air sudah menggenang ya di semua lahan kita. Nah, nanti diambil sampelnya dari yang pojok sana ada airnya enggak, pojok sana ada airnya, bagian tengah, bagian sana maupun bagian yang sana nanti ada airnya tidak. Kalau sekiranya sudah ada airnya ya sudah kan kawan, tapi kita selalu memberikan ke lahan ini jangan sampai lahannya kondisinya kering ya kan semacam itu. Nah, jadi air diberikan kalau kami parameternya itu kan kalau lahannya itu kondisinya jangan sampai kering, harus dalam kondisi lembab semacam itu kalau di musim kemarau kayak gini. Karena kalau kita penyediaan airnya itu tidak bisa maksimal ya hasil tidak maksimal, dan di sisi lain juga yaitu kan kawan kalau kita mengandalkan air diberikan secara terus menerus, nah biaya produksinya banyak. Jadi kita biarkan tanaman padi kondisinya dalam kondisi lembab saja, lembab sudah cukup kawan, semacam itu. Tapi ya memang beda dengan kondisi saat musim penghujan. Alangkah baiknya lagi kalau kan kawan bisa memanajemen airnya dari saluran-saluran yang ada di sekitar kawan-kawan ya. Misalnya kan membuat jadwal ya khusus lahan kawan, jadwalnya hari apa, nah itu bisa dimaksimalkan ya, diberikan ke lahan untuk budidaya padi kan itu jauh lebih bagus dan lebih irit biaya kan kawan ya. Kalau kami menggunakan sumur karena di sini air berebutan di musim kemarau semacam itu. Dan kan kawan ya, keuntungan lagi bagi para petani ya ini secara
nilai pasar ya. Kemarin dari pelajaran tahun yang lalu di musim kemarau itu harga padi jauh lebih meningkat dibandingkan di musim penghujan tahun lalu. Jadi biasanya musim penghujan itu harga padi menurun kan kawan. Tapi kalau musim kemarau itu harga padi ya gabah, beras itu naik. Karena apa? Karena tidak semua lahan bisa digunakan untuk produksi padi. Macam itu. Jadi kalau kawan-kawan saya saranin di musim kemarau semacam ini kan panen sendiri, kawan-kawan jual dalam bentuk beras biar nilai dari lahan kawan-kawan atau nilai dari tanamannya atau nilai dari gabahnya bisa meningkat sehingga memperoleh keuntungan bagi kawan-kawan dan juga bagi eh, para petani-petani yang ada di sekitarnya ya kan kawan, semacam itu ya. Dengan penjualan hasil setengah jadi insya Allah para petani lebih untung ya, tidak rugi. Kalau kita jual gabah rugi kan kawan, tapi kalau kita jual beras insya Allah lebih untung, semacam itu. Kalau misalkan kan tidak punya ternak ya udah padinya dipanen ya, gabahnya dipanen. Nah, gabahnya itu diolah. Nah, nanti hasil bekatulnya atau dedak dari pengolahan gabah tersebut digunakan untuk membayar biayanya, berasnya kita ambil. Nah, harganya meningkat, itu jauh lebih menguntungkan kalau kami ya sih, semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu singkat cerita mengenai tentang budidaya padi ya, khususnya memasuki masa generatif. Jangan lupa pupuk dan air selalu diberikan agar hasilnya biar maksimal. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.